pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun melalui Zoom meeting ini Tuhan, tapi kami percaya dan kami yakin tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah setiap kami Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, melingkupi kami, memenuhi setiap kami Tuhan, agar kami boleh menjadi diberkati oleh ibadah ini Tuhan, diberkati oleh Engkau Tuhan melalui ibadah ini. Terima kasih Bapa, urapi semua kami Tuhan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur berdoa. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari kita akan membacakan Mazmur 91. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Allah kita sebelum kita mendengarkan VOP, Voice of Pentecost. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh, oh. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh, oh. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh, oh. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Haleluya. Suaranya dibuka, Pak. Voice Pentakosta, Pastor. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa.
Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir,
Biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya Voice of Pentecost ini boleh memberkati kita. Ya, hati kita hanya kepada Allah kita. Mari kita siapkan hati untuk keberadaan atau firman Tuhan yang akan disampaikan pada kesempatan pagi, siang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Katakan ku ada sepanjang mata berdiri dan berkata bagiku
Kirala barala 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 baya sikarala barala 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 manama kinayara la barala 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 sikarala barala barala ya Tuhan selalu berada di setiap hati dengan sinar menanti di hati tunjukkan ya Tuhan selalu di dekatmu dengan segenap hati dengan segenap jiwa menanti di hati satu hal merindukan ya Tuhan selalu berada di dekatmu dengan segenap hati dengan segenap jiwa menanti di hadiratmu Haleluya. Tiralaba, namaralaba, namaralaba, namaralaba.
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dengan berbagai macam cara kami ingin beribadah kepadamu Bapa. Walaupun dengan keterbatasan, tapi hati kami ingin beribadah kepadamu Tuhan. Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Roh Kudus, untuk kami boleh Tuhan menyenangkan hatimu Bapa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kami percaya firman-Mu akan membangun, menguatkan, dan meneguhkan setiap kami yang mendengarnya. Sebab firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia Tuhan. Bapa, berkati, urapi, berikan padanya hikmat Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Edwin Sihombing Tuhan, Bapak, biarlah Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan luar biasa, agar firman-Mu Tuhan boleh memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam Bapak Ibu. Halo, salam. Oke. Ya, puji Tuhan. Saya ditelepon pasang hari Selasa. Untuk bawa firman tentang integritas. Kalau saya pikir-pikir, di sini banyak pengerja ya. Banyak pekerja berarti ya agak sedikit ini ya makanannya makanan nasi lah ya. Jangan bubur. Kalau bubur mah lama-lama pengerja dengar firman bubur, ntar nggak kenyang. Ya puji Tuhan lah. Dengan tempo 20 menit, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kita tahu semua Bapak Ibu bahwa integritas itu bahwa adalah suatu catatan kita terhadap moral kita, nilai dan kelakuan kita yang bisa dipercaya. Integritas itu suatu ketaatan terhadap moral, sikap kita yang bisa dipercaya. Baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja, integritas sangat diperlukan. Kepercayaan sebagai anak Tuhan tidak hanya di dalam gereja, tetapi di luar gereja pun harus bisa membuktikan saya ini anak Tuhan. Jadi kita nggak bisa bilang, iya saya anak Tuhan ketika di gereja. Kalau di luar gereja, ya sama aja kita ya. Orang dunia, jangan. Saya juga mengalami pasang surut dalam kehidupan, bagaimana mempunyai kredibilitas saya sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan.
Saya di kantor tetap penginjilan jalan. Bukan berarti pelayanan itu hanya di gereja. Bukan berarti pelayanan itu hanya di gereja. Di luar gereja kita bisa melayani. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu, biarlah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan yang Tuhan tak percayakan, Tuhan tempatkan kita sebagai anak perjanjian, sebagai utusan Tuhan, bahwa kita lahir ke dunia ini punya tugas. Kita bukan anak-anak sembarangan, bukan anak-anak dunia yang kadang-kadang dihempas dengan mudah dengan kematian, maut segala macam. Kita bukan. Kita anak-anak perjanjian. Kita diutus Tuhan lahir ke dunia ini punya tujuan. Jadi kalau saudara teman Bapak Ibu, kalau belum ngeh dengan tujuan hidup Bapak Ibu, saya sedih juga. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pengerja, harus tahu tujuan hidup kita. Bahwa kita lahir ke dunia punya tugas, punya tujuan. Bukan cuma sekedar lahir, remaja, dewasa, tua, mati, numpang lewat aja. Jangan Bapak Ibu, jangan. Kita juga jangan cuma numpang lewat. Ya Pak Edwin, saya kan bekerja dari pagi, siang, malam, terus bekerja. Ya kalau lagi pas ada melayani, ya melayani lah. Kalau enggak ya kita kan ini namanya juga hidup dunia Pak Edwin katanya. Jadi gimana nih? Ya seperti itulah kita kehidupan. Jangan gitu ya. Kita harus punya tahu bahwa porsi kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, kita sebagai pengerja dalam pelayanan, kita punya tugas. Nah, integritas itu ada 3 sebetulnya. Yaitu pertama, dia harus memiliki komitmen. Komitmen di mana dia ditempatkan. Tuhan telah menempatkan kita di mana? Di dalam satu gereja. Gereja itu banyak gereja. Ya Tuhan telah tempatkan di sini, ya berarti Tuhan punya rencana di gereja ini. Kedua, kita bisa dipercaya. Di mana Tuhan telah berikan kesempatan kepada kita untuk ditempatkan suatu bidang, pekerjaan maupun tugas, pelayanan, kita harus bisa dipercaya di bidang itu. Ketiga, konsisten. Dalam pelayanan kita, dimanapun kita dalam pelayanan, harus punya konsisten, tidak berubah-ubah. Kadang diomongan dengan perbuatan kita suka beda. Oke, kita memiliki komitmen ya, saudara, kita tambah kembali komitmen. Komitmen itu kita harus punya tanggung jawab. Kita sebagai hamba Tuhan punya tanggung jawab. Tugas dan pelayanan Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan terkesan kita masa bodoh. Memang pelayanan kita ini, karena pelayanan kita ini kadang-kadang ya, kita harus bertanggung jawab dalam pengertian. Misalnya bagian musik, saya sebagai gembala kul, saya sebagai song leader, saya sebagai apapun ditempatkan Tuhan izinkan, itu jangan kita berpikir kita jalan nikmatin aja pelayanan kita, apalagi ya pelayanan begini kita jalan ngalir aja. Kita harus punya tanggung jawab. Bagian pun maupun bagian sebagai peralatan, kita juga bertanggung jawab dengan peralatan. Itu memang teman-teman sudah tahu standar bahwa itu harus tanggung jawab bahwa kita sebagai pekerjaan dimanapun dalam pelayanan maupun di duniawi juga harus punya tanggung jawab. Dan itu harus dilakukan. Kalau kita tidak punya tanggung jawab, bisa dikatakan kita belum bisa dipercaya. Kita belum bisa dipercaya bahwa kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang itu misalnya peralatannya juga asal ditaruh begitu aja, tinggalin pulang, nggak ada tanggung jawab merapikannya lagi. Dia seperti itu. Jadi dalam hal komitmen bahwa di bidang manapun kita tugas masing-masing yang Tuhan telah berikan bagi kita, mari kita punya komitmen sama-sama untuk memajukan sidang Tuhan, untuk bersama-sama memajukan dalam hal melayani, terutama adalah membawa jiwa-jiwa. Pelayanan doang, kadang-kadang kita sebagai tangan ataupun sebagai kaki saja, tanpa membantu tubuh kita yang lain, itu sebetulnya kurang cantik juga. Misalnya bagian kepala memberikan perhatian ke kiri dan ke kanan, harus begini, tapi kepala juga harus ikut membantu memikirkan. Jangan tangannya bergerak ke sana kemari semaunya, kaki bergerak tarik ke jalan ke sana kemari semaunya, tapi tidak ada koordinasi dalam semuanya, akhirnya berantakan juga. Jadi kita sama-sama bersahati dalam hal kita melayani Tuhan, karena
tidak ada kesatuan dalam suatu organisasi, dalam suatu gereja, itu sangat sulit berkembang dan bertumbuh. Sangat sulit untuk berkembang dan bertumbuh. Nah, jadi kita berharap kita semua punya komitmen. Kemudian hal untuk bisa dipercaya, jujur. Dalam pelayanan kita juga, jangan kita pelayanan itu ya yang masalah jujur hati kita lah masing-masing. Apakah kita dalam pelayanan yang kita lakukan, apakah kita sudah jujur dalam pengertian, apakah kita sudah benar nih yang kita lakukan. Jangan kita berharap orang lain menegur kita. Jalanin aja. Jadi kita berfokus kepada Tuhan, bahwa kita melayani itu melayani Tuhan, bukan melayani gereja hanya gereja, bukan kita melayani suatu hal yang supaya kita terlihat terkenal, supaya kita dilihat pandang orang, bukan. Marilah kita melayani dengan jujur, dengan hati ingin melayani. Karena kalau melayani Tuhan, itu bukan melayani secara pikiran saja, hati. Ketika hati kita melayani Tuhan, itu Tuhan akan bukakan bahwa apa yang mesti kita kerjakan. Kita jangan kayak orang kebingungan setelah kita mendapat, misalnya jadi song leader, saya mau ngapain ya, nyanyi apa ya, ini gimana, persiapannya nggak ada. Nah itu melayani kadang-kadang dengan hanya, kita sebetulnya tidak hanya cukup kepintaran, tapi hati. Karena dengan hati kita tulus melayani Tuhan. Dengan jujur hati kita terbuka bahwa kita ada kurang, kita minta respon teman-teman, kita kurangnya di mana. Jangan kita merasa sudah pas, jangan merasa kita udah lebih jago daripada yang lain. Kita rendah hati, mau melayani Tuhan dengan hati. Kemudian kita juga harus konsisten. Dalam pengertian konsisten ini terus-menerus Bapak Ibu. Kita harus jangan sampai besok kita melayani song leader, besok lagi saya nggak mau song leader lah, saya maunya dari penerima tamu aja, seterusnya deh. Besok lagi berubah. Hati kita tetap konsisten, jangan sampai kita besok ke gereja A, besok ke gereja B, kalau lagi kita dipanggil barulah melayani, kalau enggak menghilang dari gereja. Ya itu. Nah, mari kita punya pendirian hati kita di gereja kita ini, biar kita bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita merasa dalam pelayanan di mimbar, janganlah kita berkata bahwa saya ini sudah hebat. Karena Bapak Ibu, kalau kita sadari, banyak pendoa-pendoa yang mendukung Bapak Ibu di mimbar. Saya kadang-kadang sedih kalau mendengar ada hamba Tuhan, baik itu khotbah, song leader, singer yang melayani mimbar udah merasa hebat gitu. Saya sedih karena apa? Mereka tidak menyadari banyak tim doa yang mendukung Bapak Ibu ketika di mimbar. Banyak pendoa yang mendoakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berada di mimbar. Itu keberhasilan bukan hanya keberhasilan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu membaca buku, Bapak Ibu latihan, tapi dukungan doa dari tim pendoa itu sangat berarti mendukung. Karena saya berapa kali ikut KKR dalam kebaktian rohani, ketika hamba Tuhan mendoakan orang sembuh, ketika hamba Tuhan song leader, saya merasakan ketika itu saya dipacu, saya waktu itu ikut tim doa, saya dipacu berdoa lagi, apalagi ketika dalam KKR ada hujan, berdoa lagi, ditekan, berdoa lagi, supaya apa, acara berlangsungan baik, supaya pemimpin pujian diurapi Tuhan, supaya pengkhotbah urapan Tuhan berjalan, supaya tidak ada yang ganggu. Tim doa dikejar, dipres, berdoa lagi. Ayo, ada yang nggak beres, minta ampun cepat, berdoa lagi. Bagaimana tim doa ditekan, diminta lebih sungguh lagi berdoa di ruang doa. Tapi kita mungkin tidak menyadari bagaimana tim doa itu sebetulnya sangat-sangat berarti walaupun tidak kelihatan di depan Bapak Ibu semua. Karena saya juga kadang-kadang merasa sedih karena saya lihat, waduh, seorang hamba Tuhan ini luar biasa ini. Ya apalagi kalau udah mau berkhotbah song leader ya kan, jalannya aja sudah berubah ya kan. Udah gitu duduknya aja mandang kiri, mandang kanan. Atau khotbah saya udah berapa kali ikut gereja, beberapa gereja, apalagi kalau udah hamba Tuhannya udah pakai cincinnya, udah khotbah Paris. Saudara-saudara, Bapak Ibu udah silau-silau aja ya kan. Saya suka sedih. Justru saya begitu, justru saya ketawa ya kan. Ini hamba Tuhan mau pamer cincin apa pamer urapan Tuhan atau mau khotbahnya nih saya pikir kan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sih berharap kita sebagai hamba Tuhan
biarlah kita saling merendahkan hati kita. Jangan kita merasa saya sudah berbuat ini, saya baru berbuat itu. You buat apa? You buat ini. Saya sudah melakukan begini. Saya udah karena saya lah yang makanya saya begini gereja. Karena saya lah yang bukan terjadi seperti ini. Itu karena saya. Jangan Bapak Ibu. Kita harus bersehati dalam pengertian. Mari kita berpegangan tangan. Kalau tidak ada kesatian Bapak Ibu semua, itu omong kosong. Itu tidak ada pertumbuhan. Kita juga sebagai pemimpin. Kalau pemimpin itu, kalau bangsa Israel ketika perang, itu pemimpinnya di mana? Apakah pemimpinnya di dalam rumah, atau di belakang, atau di depan? Sebagai pemimpin ketika bangsa Israel perang, dia akan di depan. Sebagai pemimpin kita juga tidak bisa mengatakan serang perang katanya ya kan. Tiba-tibanya pemimpinnya lagi ngopi di dalam kamar. Ketika Daud ketika suruh pasukannya berperang, dia malah di dalam rumah. Akibatnya fatal. Demikian juga kita para pemimpin di sini, ketika kita sebagai Tuhan percayakan sebagai pemimpin, siapapun kita sebagai pemimpin, jangan kita merasa udah sana kerjakan sini, kerjakan sana. Saya juga pemimpin di kantor. Udah berapa orang saya pecatin orang kalau saya udah lagi marah, udah saya pecatin berapa orang, tapi itu tidak baik juga. Karena apa? Pemimpin yang benar itu saya kan panggil sebelum saya melakukan itu, saya panggil dulu. Saya panggil, yuk kenapa begini-begini, ayo berubah dong. Yuk kalau misalnya kurang, apa yang kurang. Terus kemudian kita misalkan kita harus bikin acara, udah kumpul sana. Pemimpinnya di rumah ya kan, tapi pemimpinnya juga harus turun di situ, memberikan apa? Memberikan contoh, teladan. Tidak bisa kita mengatakan, ayo kumpul sana, kamu kumpul sana. Itu kita minum kopi di rumah. Ya, jadi kita sebagai pemimpin juga harus memberikan contoh dan teladan. Kita tidak bisa memerintah sana, memerintah sini, hukum sana, hukum sini. Tapi kita nggak memberikan contoh dan teladan, ya kan? Jadi kita berharap semua anggota punya tahu porsinya masing-masing dalam hal melayani. Sebagai apa kita tempatkan, jangan kita merasa, oh kalau dia sebagai pendoa nggak ada apa-apanya, apalagi dia aser. Semua di mata Tuhan sama, Bapak Ibu. You sebagai song leader, pengkhotbah, ada aser maupun pendoa, sama di mata Tuhan. Karena apa? Hati yang melayani. Tuhan tidak melihat gaya saudara, Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat you punya penampilan seperti apa, tapi Tuhan melihat hati. Kenapa waktu itu Daud dipilih? Begitu banyak orang-orang ganteng, begitu banyak orang-orang yang tinggi perawakannya, besar, kuat fisiknya, berotot, tapi pilih Daud. Kalau dilihat Daud, apa sih dilihat? Udah agak pendek. Udah pendek ya kan. Cuman memang dia hatinya apa? Hatinya hati singa. Jadi di hadapan Tuhan bukan cuma penampilan, bukan gaya kita, bukan karena kita hebatnya, tapi dilihat Tuhan adalah hati Tuhan, hati yang kita lihat. Dengan hati itu seperti Tuhan membuat Tuhan senang. Dengan hati membuat Tuhan memberikan suatu kepercayaan lebih bagi orang tersebut. Setia. Terakhir saudara-saudara, Bapak Ibu, saya ingin memberikan suatu rahasia firman Tuhan, bagaimana supaya kita sebagai hamba Tuhan itu kita dihargai di hadapan manusia dan dihargai di hadapan Tuhan. Ini dijamin. Kalau Bapak Ibu lakukan ini, saya yakin percaya kita sebagai hamba Tuhan pasti dihargai sebagai manusia, di hadapan manusia dan dihargai di hadapan Tuhan. Ini untuk hamba Tuhan. Kadang-kadang hamba Tuhan, saya udah capek melakukan ini, udah melakukan ini, melakukan itu, nggak ada yang menghargai saya ini. Katanya mungkin ada aja pengerja yang mengatakan seperti itu. Saya udah capek, sudah bakalan begini, tidak ada yang menghargai saya. Tapi Tuhan ada satu kasih tips rahasia bagi hamba-hamba Tuhan, bagaimana supaya kita tuh dihargai di hadapan manusia dan dihargai juga di hadapan Tuhan. Mari coba kita buka Amsal 3. Kalau ada Bapak bisa buka Amsal 3 ayat 3 dan ayat 4. Itu ini kita sebagai hamba Tuhan, kita pegangan kita supaya kita pelayanan kita diberkati Tuhan, kita dihargai di hadapan manusia dan dihargai juga di hadapan Tuhan. Inilah pada yang sesungguhnya kita sebagai hamba Tuhan. Ayat 3 dikatakan bahwa janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah pada loh hatimu. Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan
dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 4 mengatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dengan melakukan apa? Kita dalam melayani itu harus punya kasih. Ingat Bapak Ibu, iman, pengharapan, dan kasih. You punya iman sehebat apapun, imannya punya orang menyembuhkan secara kesembuhan, Anda Bapak Ibu punya pengharapan yang begitu berharap kepada Tuhan, tapi lebih tinggi daripada iman pengharapan itu adalah kasih. Dalam setiap kita melayani, jangan lupa, kasih itu lebih kuat. Kemudian, setia melayani. Ketika Bapak Ibu, pengerja-pengerja melayani dengan kasih, kemudian dengan setia, tetap setia melayani Tuhan, ingat, itu akan dihargai di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai orang-orang setia. Tuhan sangat menghargai orang setia, menghormati atau menghargai orang-orang setia. Kedua, Tuhan sangat menghargai orang yang punya kasih. Banyak hamba-hamba Tuhan yang punya iman luar biasa. Membangkitkan, saya pernah bergaul 1,5 tahun dengan hamba Tuhan yang menghidupkan orang yang mati. Banyak juga orang yang punya pengharapan. Tapi yang minta Tuhan adalah kasih. Ketika kita terapkan dua hal ini, kasih dan kesetiaan, engkau akan dihargai sebagai di hadapan manusia, dan di hadapan Tuhan engkau akan dihargai. Ini kunci kalau kita melayani. Bukan karena kita merasa sudah hebat, bukan. Tuhan tidak lihat seperti itu. Tuhan tidak ingin you berpakaian juga sebagai mahal-mahal, tidak. Kasih dan kesetiaan itu yang membuktikan dan dihormati kita sebagai di hadapan manusia dan dihormati di hadapan Tuhan. Demikian biarlah sharing pada pagi ini, Tuhan memberkati dan memberkati kita semua. Amin. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan dan hambanya diberkati, diurapi terus, makin luar biasa. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Salam buat kita semua. Terima kasih buat pelayanan dari Pak Edwin. Pengumuman buat minggu ini, kita masih ada di bulan doa puasa bersama sampai dengan nanti tanggal 12 Mei ya, dengan pokok-pokok doa. Yang pertama adalah keamanan negara kita agar Indonesia damai. Yang kedua adalah penyelesaian pandemi COVID-19, kemudian terhindar dari resesi ekonomi global dan pencurahan kuasa Roh Kudus secara besar-besaran di era Pentakosta ketiga ini. Dan yang kelima adalah penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus bagi kita semua para pelayan-pelayan jemaat Tuhan di GBI Cilitan dan jemaat Tuhan yang tergabung dan terhisap di cabang GBI Cilitan. Mari kita sama-sama mengambil bagian dalam doa puasa sampai dengan 12 Mei ini agar segala program-program pemulihan atas pemerintahan kita ini berjalan dengan lancar, dan kita berdoa juga agar pandemi COVID-19 ini tidak semakin meluas ya. Kita melihat seperti di India ada second gelombang kedua dalam pandemi ini. Kita berharap sebentar lagi akan ada perayaan Idul Fitri. Kita mengharapkan tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan terjadi atas Indonesia. Kita tetap berdoa terus dalam doa puasa kita. Yang berikutnya adalah Menara Doa GBI Cilitan setiap hari Senin pukul 11. Bagi Bapak Ibu yang memiliki ada waktu untuk bergabung di dalam Menara Doa GBI Cilitan, bisa besok setiap hari Senin pukul 11 pagi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan yang terbaik, perpuluhan, kolektan, dan pembangunan gereja, bisa melakukan transfer melalui Bank BCA atas nama GBI Cilitan, dan bisa menghubungi juga para hamba-hamba Tuhan untuk
memastikan apakah transferan Bapak Ibu sudah diterima atau belum. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan persembahan yang terbaik ya dalam bentuk perpuluhan, kolektan dan pembangunan gereja bagi Tuhan. Yang berikutnya adalah kita berdoa agar rencana kita untuk ibadah onsite nanti di bulan Mei ya, berjalan dengan lancar. Ya, kita lagi menghubungi dari pihak gedungnya agar kita bisa koordinasi juga dari pihak gedungnya untuk kita memastikan kita akan beribadah ya, untuk kita beribadah secara onsite ya. Kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar ya. Jadi kita berdoa supaya semuanya agar tidak ada penyebaran virus corona juga ya, klaster ibadah klaster gereja ya. Itu aja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Mari kita siapkan hati untuk kita akan berdoa syafaat. Dan di penghujung doa syafaat kita akan terima berkat terbaik dari Allah Bapa melalui gembala kita Bapak Pendeta Hasan Gunawan. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat pada ibadah kita pada hari ini. Bapa di sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami datang bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih kami berada di penghujung bulan April di tahun 2021 ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami, di mana kami telah menerima yang baik yang daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu kami boleh ada sampai dengan hari ini ya Tuhan. Dan kami dapat kembali beribadah secara Zoom ya Tuhan, secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap kami ya Tuhan yang bisa bergabung di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya setiap doa dan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, kiranya itu menjadi dupa yang harum dan menjadi persembahan yang terbaik yang Tuhan lihat dari kedalaman hati kami masing-masing ya Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan, kiranya kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang Tuhan telah sampaikan bagi kami melalui hamba-Nya Pak Edwin Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk tetap memiliki hati yang memiliki integritas dalam kehidupan kami. Perkataan dan perbuatan kami sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami memiliki integritas, kami mengatakan kami mengasihi Tuhan, dan perbuatan kami juga menunjukkan kasih kami terhadap Tuhan. Itulah yang Tuhan lihat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pak Edwin Tuhan, berkati dalam pekerjaannya, berkati keluarganya, Ibu Teti dan kedua anak mereka. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk juga pada ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk Pak Robertus yang telah memimpin kami ya Tuhan untuk masuk dalam doa pujian penyembahan ya Tuhan. Dan biarlah semuanya diberkati, keluarga Pak Robertus, Ibu Happy dan anaknya diberkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami juga berdoa buat Gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoharjo, dan keluarga besar hamba-Mu ini ya Tuhan, kami berdoa, biarlah terus pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk membawa dan menyatakan visi Tuhan yang akan dikerjakan, yang akan kami terima Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami di akhir zaman ini ya Tuhan. Berkati Pak Niko, bahkan keempat wakilnya, berikan keunitian bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, agar semuanya dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi karayon kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes Raja Gugu, Tuhan berkati hamba-Mu beserta istri dan keluarga besarnya. Tuhan pimpin hamba-Mu ini Tuhan untuk mengembangkan umat-Mu, gereja-Mu di rayon 1G ini ya Tuhan, beserta seluruh gembala-gembala cabang ranting ya Tuhan, gembala-gembala kul ya Tuhan. Tuhan berkati mereka semua dengan kedua wakilnya Tuhan, Pak Sabto dan Pak Bagio ya Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, agar rayon 1G ini Tuhan dapat menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi gembala kami Pak Asang Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kesehatan yang Kau berikan bagi Pak Asang. Ibu Leni Tuhan berkati anak, cucu, mantu, dan keluarga besar hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Keluarga hamba-Mu ini diberkati, keluarga hamba-Mu ini semakin mengenal Tuhan, dan semakin banyak orang yang akan mengenal Tuhan melalui Tuhan kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, gembala kami Pak Asang Tuhan. Kami juga berdoa bagi wakilnya Pak Joko, Ibu Damaris, dan kedua anaknya. Tuhan berkati, Tuhan sertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam keluarganya, diberkatilah anak-anaknya, diberkatilah keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan lindungi sertai bangsa negara kami Indonesia. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia, biarlah Indonesia sembuh dari pandemi COVID-19. Indonesia bebas dari segala ancaman-ancaman resesi ekonomi global. Tuhan sertai ya Tuhan pemimpin bangsa negara kami. Diberkatilah Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran Tuhan, pemerintahan dari pusat sampai daerah. Berikan hikmat ilahi Tuhan untuk menyelesaikan seluruh persoalan bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami perkatakan ya Tuhan bagi Indonesia, Indonesia sembuh, Indonesia pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati program vaksinasi agar semuanya Tuhan berjalan dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan dipakai Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Engkau mencurahkan roh-Mu ya Tuhan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai gereja-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus atas Indonesia. Agar Indonesia dipenuhi pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Berkati kota di mana kami tinggal, Jakarta Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kota Jakarta. Berkati Tuhan gubernur kami Anies dan wakilnya Patria. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Dan keempat Tuhan, kota-kota pendukung Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang, Tuhan juga sertai agar di mana Tuhan umat-Mu berada ya Tuhan, umat-Mu gereja GBI Cilitan berada, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini, bahkan yang tidak bisa hadir dalam keadaan apapun Tuhan, kami berdoa berkati mereka. Kami berdoa biarlah yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, dan oleh karena kasih dan anugerah daripada Tuhan, Tuhan memberkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya penyertaan dan kasih dan anugerah daripada Tuhan menyertai kami. Dan biarlah sepanjang minggu-minggu ke depan Tuhan, Engkau memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami terima berkat-Mu melalui hamba-Mu yang telah Kau urapi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, Kau curahkan roh doa, puji penyembahan Tuhan, terus urapi Tuhan setiap kami Tuhan. Semua yang hadir di tempat ini Tuhan, terus Kau urapi, berkati, biar ada dupa yang harum, hari lepas hari mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Bapa, biar suasana sorga, keluarga kami masing-masing Tuhan, suasana sorga akan terjadi. Apa yang dikerjakan, diusahakan, berhasil semua Tuhan. Curahkan doa, berkat terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih apa yang dikerjakan semua berhasil dengan baik Tuhan. Bapak, saat ini terus kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Budi, Robertus. Terima kasih Pak Asang, Ibu Leni, terima kasih. Pak Edwin, terima kasih. Pak Budi, terima kasih. Ibu Dili, terima kasih. Pak Renar,
Ibu Fatmi, Karisma dan suami, Pak Joko, Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Novita, dan Ko Willy, Ibu Leni, Pak Hasan, Ibu Teti, Tuhan berkati, berkati. Randi, Tuhan berkati, Ibu Sofi, Ibu Sofi, Tuhan berkati, Lena, Karisma, Bang Liber, Tuhan berkati, Tumi, Tuhan berkati, Bu Nomi, Bang Randi, Joko, Bunda Mari, Randi, Andi, Happy Sunday semua. Pak Joko. Foto dulu ya. Oke, Berkati, Pak Hasan. mana? Ya, Bu Teti. Sini. Iya, ada cucuku lagi nginep. Sini. Itu ada cucu belakang. Ya, foto dulu. Foto-foto. Foto. 3, 2, 1. Sekali lagi. Yang begitu. Kelihatan. Oke. terima kasih. Sinyalnya jelek. Berkati. Hanya. Dan berkati. Tuhan berkati semua. Berkati. Berkati semuanya. Berkati semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan berkati. Hari Minggu. Kembali. Pilih semuanya, Pak Anto. Tengah mundur ya. 3. Ya, Dan berkati. Bye. Tuhan berkati. Bye. Dah.